Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Afrina dengan NIM 220052208. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nurul Iksanti, SEME, dengan materi analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda dengan menggunakan rumus Excel pada data analisis dan melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan aplikasi Stata. Berikut merupakan data yang telah disajikan dengan 30 nama siswa, dengan X-nya itu adalah lama belajar dan Y-nya itu adalah hasil belajar. Baik, pertama kita pilih data, lalu kita klik data analisis pada Excel masing-masing. Setelah itu kita pilih regression, lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan nilai Y dari data pertama sampai data terakhir. Setelah itu kita masukkan nilai X dari data pertama sampai data terakhir. Setelah itu pada bagian output option menjelaskan bahwa di mana hasil dari data analisis akan kita letakkan. Setelah itu kita klik OK. Berikut hasil dari data analisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Pada hasil summary output, terdapat multiplier yang dimana 0,91 yang berarti koefisien korelasi adalah positif. Terdapat hubungan langsung antara dua variabel dengan nilai 0,91 mendekati 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut kuat. Lalu, R-square kita dapat melihat dengan nilai 0,83 dengan pengaruh variabel lama belajar yang menjelaskan bahwa variabel hasil belajar 0,83 dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Lalu pada adjusted R-square atau koefisien determinasi dengan menjelaskan bahwa variabel hasil belajar sebesar 0,83 dan sisanya sebanyak 17% dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya itu ada standar error, di mana kita memiliki nilai standar error itu adalah 5,83, di mana 5,83 ini berarti rata-rata deviasi antara nilai yang diprediksi dan nilai aktual ada di sekitar 5,83 yang menunjukkan prediksi modal memiliki tingkat kesalahan besar karena hasilnya lebih besar dari 1. Maka kita dapat melihat persamaan regresi yaitu dengan rumus persamaan regresi A ditambah BX. Nah, di mana nilai A ditambah BX kita dapat lihat pada 39,46 dan 0,61. Nah, persamaan yang mengindikasikan bahwa ada hubungan positif antara lama belajar dan hasil belajar. Nah, semakin tinggi lama belajar, maka semakin tinggi hasil belajar. Selanjutnya kita akan melakukan data analisis pada analisis regresi berganda. Kita telah mensajikan 30 data pada regresi berganda. Langkah pertama, kita klik data analisis, lalu kita pilih regression. Nah, yang membedakan antara analisis regresi sederhana dengan analisis regresi berganda yaitu pada analisis regresi sederhana kita cuma memiliki nilai X-nya itu satu data, tetapi pada regresi berganda kita memiliki X-nya itu ada dua data. Cara yang kita gunakan tidak jauh beda dengan cara pada analisis regresi sederhana. Pertama, kita masukkan nilai Y dari data pertama sampai data terakhir. Setelah itu, kita masukkan nilai X. Karena dia analisis regresi berganda, maka kita akan memasukkan nilai X1 dan X2 dari data pertama sampai data terakhir. Setelah itu, kita pilih output option. Lalu kita enter, maka terlihat hasil di layar.
di mana ini merupakan hasil dari data analisis menggunakan analisis regresi berganda. Pada analisis regresi berganda, terdapat nilai pada multiplier yaitu 0,92, berarti korelasi antara hubungan variabel lama belajar dan hasil belajar sebesar 0,92 karena dia mendekati 1 maka hubungannya sangat kuat. Selanjutnya itu ada R-square di mana nilai R-square kita memiliki 0,85. Pengaruh variabel lama belajar dan kehadiran menjelaskan variabel hasil belajar yang sebesar 0,85 dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya itu ada adjusted R-square, di mana adjusted R-square kita memiliki nilai 0,84. Koefisien determinasi menjelaskan bahwa variabel hasil belajar 0,84 dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Kita juga memiliki nilai standar error, yang dimana nilai standar error kita yaitu 5,59, dimana 5,59 ini berarti rata-rata deviasi antara nilai yang diprediksi dan nilai aktual ada di sekitar 5,59 yang menunjukkan prediksi model memiliki tingkat kesalahan besar karena hasilnya besar dari 1. Selanjutnya, pada data analisis ini kita juga dapat melakukan uji F, di mana kita melakukan uji F dengan menggunakan signifikan F. Pada uji F, nilai dari variabel lama belajar kehadiran menunjukkan hasil sebesar 0,05, berarti dapat dikatakan hasil tersebut signifikan. Selanjutnya terdapat persamaan regresi. Persamaan regresi yaitu Y sama dengan 30,16 tambah 0,559 X1 ditambah 0,16 untuk X2, yang berarti ketika lama belajar dan kehadiran sama dengan 0, maka hasil belajar adalah 30,16. Ketika lama belajar naik 1, maka hasil belajar akan meningkat sebesar 0,559, dan ketika kehadiran naik 1, maka hasil belajar akan meningkat sebesar 0,16. Selanjutnya kita juga dapat melihat nilai uji T, di mana nilai uji T kita menggunakan p-value yang hasilnya dari nilai variabel lama belajar sebesar 4,56 ini dapat dikatakan 4,56 ini yaitu 0,004,5, dan X2-nya itu adalah kehadiran di mana nilai X2-nya itu adalah 0,07, berarti dianggap masuk kategori tidak signifikan karena hasilnya dikatakan di bawah 0,05. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan aplikasi Stata. Kita akan melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan data pada analisis regresi berganda. Pertama, kita akan copy terlebih dahulu data pada analisis regresi berganda. Setelah itu, kita masuk pada aplikasi Stata, lalu kita klik data, dan kita masukkan data yang telah kita copy tadi pada analisis regresi berganda. Nah, pada aplikasi Stata ini, pada bagian nama kita dapat menukarnya dengan nama sesuai data pada regresi berganda. Setelah itu, untuk melakukan uji asumsi klasik, kita harus menutup terlebih dahulu data yang telah kita masukkan tadi pada aplikasi Stata. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas. Nah, di mana langkah yang pertama yaitu kita klik statistik, lalu kita pilih summary tables and test. Setelah itu kita pilih distribusional. Pada distribusional kita klik Shapiro Will Normality Test. Setelah itu kita masukkan data yang telah kita masukkan tadi. Setelah kita memasukkan data, kita enter, maka terdapat hasil yang telah kita lakukan tadi pada layar.
di mana untuk nilai 0,02 ini diartikan maka probability variabel lama waktu belajar yang sebesar 0,02 atau 2% berarti data tidak berdistribusi normal. Probability variabel kehadiran sebesar 0,21 atau 21% yang berarti berdistribusi normal. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Yang pertama kita klik statistik, lalu kita pilih linear model and relates, dan kita klik linear regression. Setelah itu kita input nilai Y, dan kita masukkan nilai X1 dan X2, lalu kita enter. Nah, untuk uji asumsi multikolinearitas, kita menggunakan dua tahap. Ini merupakan tahap pertama, dan tahap kedua kita klik statistik lagi, lalu kita pilih linear model and relate, dan kita klik regression diagnosis, dan kita pilih specification test. Pada specification test, kita akan memilih variance inflation, lalu kita enter. Maka berikut ini merupakan hasil dari uji multikolinearitas. Dengan dilakukannya uji multikolinearitas, maka kita dapat melihat nilai dari VEF dan 1 per VEF yang didapatkan VEF kecil dari 10 sebesar 1,41 dan 1 per VEF besar dari 0,1 yaitu 0,70, maka dapat dikatakan bahwa model regresi linear berganda bebas gejala multikolinearitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Yang pertama, kita klik statistik, lalu kita pilih linear model and relate, dan kita klik regression diagnosis. Selanjutnya, kita klik specification, lalu kita pilih pada yang pertama, yaitu test for heteroskedasticity, lalu kita enter. Berikut ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas, di mana kita mendapatkan nilai probability chi-square adalah 0,03, maka data H0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Artinya ada masalah pada heteroskedastisitas. Baik, berikut tadi merupakan video untuk menjelaskan tutorial pada analisis data dengan data analisis regresi sederhana dan regresi berganda dan melakukan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi Stata. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.